Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang bidang singgung, aturan rantai, dan turunan berarah. Misalkan permukaan S memiliki persamaan Z sama dengan Fxy, dengan F memiliki turunan-turunan parsial pertama yang kontinu. Lalu misalkan C1 dan C2 ini diperoleh sebagai irisan permukaan S dengan bidang Y sama dengan Y0 dan X sama dengan X0. Kemudian misalkan pula garis T1 dan T2 ini masing-masing garis singgung kurva C1 dan C2 di titik P. Maka bidang singgung permukaan S di titik P adalah bidang yang memuat garis singgung T1 dan T2. Bidang singgung permukaan S di titik P bahkan memuat semua garis singgung kurva yang berada di S dan melalui P. Ingat kembali persamaan bidang yang diberikan oleh A X min X0 ditambah B Y min Y0 ditambah C Z min Z0 sama dengan 0. Jika A kecil kita tuliskan sebagai min A per C dan B kecil sebagai B per C, maka diperoleh Z min Z0 sama dengan A X min X0 ditambah B Y min Y0. Pada saat kita iriskan dengan Y sama dengan Y0 adalah garis singgung T1. Nah, ini pada saat Y sama dengan Y0 kita akan memperoleh Z min Z0 sama dengan A X min X0. Ini adalah suatu persamaan garis dengan kemiringan A. Dengan demikian, A itu adalah turunan parsial terhadap X di titik X0, Y0. Dengan cara yang sama, untuk X sama dengan X0 diperoleh Z min Z0 sama dengan B dikalikan Y min Y0. Sehingga B itu adalah turunan parsial terhadap Y di titik X0, Y0. Jadi di sini misalkan F memiliki turunan parsial yang kontinu, maka persamaan bidang singgung dari permukaan Z sama dengan Fxy di titik P X0 Y0 Z0 diberikan oleh persamaan berikut, yaitu Z min Z0 sama dengan Fx di titik X0 Y0 dikalikan X min X0 ditambah Fy di titik X0 Y0 dikalikan Y min Y0. Sebagai contoh, misalkan diminta menentukan persamaan bidang singgung dari paraboloida eliptik Z sama dengan 2x kuadrat tambah y kuadrat di titik 113. Nah, di sini Fxy-nya adalah 2x kuadrat tambah y kuadrat. Kemudian, maka kita bisa hitung Fx-nya itu adalah 4x dan Fy-nya itu adalah 2y, sehingga Fx di 1,1 itu sama dengan 4 dan Fy di 1,1 itu sama dengan 2. Jadi persamaan bidang singgungnya adalah Z min 3 sama dengan 4 X min 1 ditambah 2 Y min 1, atau dengan kata lain Z sama dengan 4X tambah 2Y dikurangi 3. Selanjutnya kita akan membahas tentang aproksimasi linier. Jadi di sini sebelumnya kita lihat bahwa antara paraboloida eliptik dalam contoh tadi dengan ini bidang singgungnya terlihat berimpit, dan kalau kita perbesar terus di zoom di sekitar titik 113, maka antara paraboloida eliptik dengan bidang singgungnya itu mereka di sini berimpit, sehingga bidang singgung tersebut bisa nanti dijadikan suatu aproksimasi bagi permukaannya. Nah, yang tadi di contoh sebelumnya fungsi Lxy di mana 4x tambah 2y min 3. Kalau kita kembali ke gambar ini berarti menjadi hampiran yang baik bagi Fxy di sekitar 1,1. Sehingga L ini dinamakan linearisasi dari F di titik 11 dan
Di sini kita L ini disebut linearisasi. Kemudian fxy yang didekati oleh 4x tambah 2y-3 ini dinamakan, ini menjadi suatu aproksimasi linier atau aproksimasi bidang singgung dari f di 1,1. Jadi kita bisa lihat, misalkan saja kita mau mengaproksimasi f1,1 0,95. Ini kita aproksimasi dengan L menjadi 4 kali 1,1 ditambah 2 kali 0,95 dikurangi 3, dan ini adalah 3,3. Sementara hasil sebenarnya itu adalah 3,3225. Namun, jika kita berada di titik yang tidak dekat 1,1, jadi misalkan kita hitung L dari 2,3, itu adalah 11, sementara F23-nya ini adalah 17. Jadi ini menjadi suatu aproksimasi tapi di 1,1. Secara umum, fungsi linier LXY sama dengan FAB ditambah fxab kalikan x min a ditambah fyab kalikan y min b, ini dinamakan linearisasi dari f di titik AB, dan aproksimasi fxy yang didekati oleh lxy ini dinamakan aproksimasi linier atau aproksimasi bidang singgung dari f di titik AB. Nah, di sini pada saat kita membuat persamaan bidang singgung ini, kita memisahkan bahwa f-nya memiliki turunan parsial yang kontinu. Nah, saat dia tidak kontinu, ini sebagai contoh untuk fungsi ini di mana fxy adalah xy dibagi x kuadrat tambah y kuadrat. Untuk xy tidak sama dengan 0,0 dan untuk xy sama dengan 0,0 didefinisikan sebagai 0. Bisa dicek bahwa fx di titik 0,0 itu adalah 0 dan fy di titik 0,0 juga 0. Namun fx dan fy ini tidak kontinu. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke sini, ini akan mengakibatkan L-nya itu sama dengan 0, sehingga aproksimasi linier dari fxy itu adalah 0. Namun, pada saat kita ambil semua titik di garis Y sama dengan X, maka akan diperoleh fxy-nya itu sama dengan setengah, sehingga di sini kita tidak bisa menggunakan aproksimasi linier seperti ini. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan yang namanya keterdiferensialan. Jadi misalkan Z sama dengan fxy, kemudian X berubah dari A menjadi A plus delta X, dan Y berubah dari B menjadi B plus delta Y. Nah, di sini kita perubahan dalam fungsinya ini dilambangkan dengan delta Z, yaitu F dari A plus delta X B plus delta Y dikurangi F dari AB. Nah, ini kita definisikan bahwa F itu terdiferensial di AB jika delta Z-nya bisa dituliskan sebagai fx dari AB kali delta X ditambah fy dari AB kali delta Y ditambah epsilon delta X tambah epsilon delta Y, di mana epsilon 1 dan epsilon 2 ini menuju 0 saat delta X delta Y menuju 0,0. Artinya di sini seolah delta Z-nya itu digantikan dengan salah satu hampirannya gitu ya. Nah, namun kalau kita harus melihat epsilon ini tidak praktis untuk meninjau keterdiferensialan. Jadi kita punya teorema berikut yang mengatakan bahwa jika fx dan fy ada di sekitar titik AB dan kontinu di AB, maka f terdiferensial di AB. Sebagai contoh, buktikan fxy sama dengan xe pangkat xy terdiferensial di titik 1,0 dan tentukan
linearisasinya. Lalu gunakan linearisasi tadi untuk mengaproksimasi f dari 1,1 dan min 0,1. Di sini kita hitung fx dari xy itu adalah menggunakan UV, U aksen V ditambah U V aksen, dan kita masukkan saat x-nya 1, y-nya 0, ini adalah 1. Dan untuk fy-nya ini adalah di sini turunkan terhadap y menjadi x kuadrat e pangkat xy. Dan di titik 1,0 dia adalah 1. Kemudian kita lihat bahwa fx dan fy ini kontinu, dan menggunakan teorema ini kita simpulkan bahwa f-nya itu terdiferensialkan. Lalu kita akan melihat bagaimana linearisasinya. Di sini kita gunakan Lxy itu sama dengan f10 ditambah fx di titik 10 dikalikan x-1 ditambah fy di titik 10 kalikan y-0. Di sini kita peroleh ini adalah 1, lalu fx tadi juga 1, x-1, lalu fy juga 1, y-0, sehingga linearisasinya adalah x plus y. Lalu dengan kata lain ini x e pangkat xy diaproksimasi oleh x plus y, sehingga f dari 1,1 min 0,1 didekati oleh 1,1 dikurangi 0,1 itu 1. Nilai realnya adalah 1,1 kali e pangkat min 0,1 itu sekitar 0,98542. Nah, yang ini tadi di mana kita tidak melihat epsilon 1 ataupun epsilon 2 ini, yaitu ekspresi fx delta x ditambah fy delta y ini kita definisikan sebagai diferensial dz. Untuk dx yang dituliskan sebagai x min a dan dy sebagai y min b, maka dz ini adalah fx di titik ab dikalikan x min a ditambah fy di titik ab dikalikan y min b, sehingga aproksimasi linear dapat ditulis sebagai fxy yang didekati oleh f di titik ab ditambah dz. Di gambar ini kita melihat bahwa delta z ini adalah selisih antara fa plus delta x b plus delta y dengan fab. Kemudian delta z ini yang kemudian kita hampiri dengan dz. Dz ini adalah jarak dari fab ke sini. Yang kuning ini adalah bidang singgung yang memiliki persamaan seperti ini. Sebagai contoh, misalkan z sama dengan fxy itu diberikan oleh x kuadrat tambah 3xy min y kuadrat. Lalu tadi dz rumusnya adalah fx kalikan dx ditambah fy dikalikan dy. Fx-nya ini adalah 2x ditambah 3y dan fy-nya ini adalah 3x dikurangi 2y. Kemudian jika x berubah dari 2 ke 2,05 dan y berubah dari 3 ke 2,96, maka dz ini sama dengan 2 kali 2 ditambah 3 kali 3 dikalikan dx, yaitu delta x-nya adalah 0,05 ditambah 3 kali 2 dikurangi 2 kali 3 dikalikan delta y-nya itu adalah min 0,04. Dan ini sama dengan 0,65. Sedangkan delta z-nya sendiri kalau kita hitung itu adalah f dari 2,05 2,96 dikurangi f dari 2,3 dan ini adalah 0,6449. Jadi dz itu merupakan hampiran yang baik bagi delta z dan juga lebih mudah dihitung. Untuk fungsi 3 variabel atau lebih, kita memiliki aproksimasi linear yang serupa, di mana di sini fx, yz didekati oleh fabc ditambah fx kali x min a,
FY kalikan Y min B ditambah FZ kalikan Z min C. Lalu untuk diferensialnya, jika W adalah fungsi dari X, Y, dan Z, maka DW itu adalah turunan parsial W terhadap X kalikan DX, turunan parsial W terhadap Y dikalikan DY, ditambah turunan parsial W terhadap Z kalikan DZ. Nah, sekarang adalah waktunya untuk checkpoint yang pertama. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan aturan rantai. Di sini ada beberapa kasus, yaitu karena di sini melibatkan fungsi dua variabel. Nah, untuk kasus yang pertama, Z itu adalah fungsi dari X dan Y, di mana X dan Y-nya ini fungsi satu variabel dalam T. Maka di sini dz terhadap dt. Jadi tadi karena X dan Y fungsi dalam T, maka Z juga fungsi dalam T. Kemudian dz dt itu bisa dihitung sebagai do f do X kalikan dx dt ditambah do f do Y kalikan dy dt. Sebagai contoh, misalkan Z sama dengan X kuadrat Y ditambah 3XY pangkat 4, di mana X-nya adalah sin 2T dan Y-nya adalah cos T. Yang kita akan hitung adalah dz dt saat T sama dengan 0. Di sini dz dt itu adalah do Z do X dikalikan dx dt ditambah do Z do Y kalikan dy dt. Do Z do X nya adalah 2xy ditambah 3y pangkat 4, lalu dx dt nya adalah 2 cos 2t, kemudian do Z do Y nya adalah x kuadrat ditambah 12xy pangkat 3 dikalikan, untuk t sama dengan 0 maka x nya sama dengan 0 dan y nya sama dengan 1, sehingga dz dt saat t sama dengan 0 itu adalah 2 kali 0 ditambah 3 kali 1 kali 2, lalu yang di sini ada sin 0 itu 0, berarti hanya ini dan jawabnya adalah 6. Nah, di gambar ini jadi misalkan contoh Z sama dengan X kuadrat Y tambah 3XY pangkat 4 itu merepresentasikan suhu di kurva C ini. Kurva C yang tadi diberikan oleh X sama dengan sin 2T dan Y sama dengan cos T, maka dz dt menunjukkan laju perubahan suhu di sepanjang kurva C. Nah, untuk kasus yang kedua, ini adalah Z sebagai fungsi dua peubah dalam X dan Y, kemudian X-nya juga fungsi dua peubah dan Y juga fungsi dua peubah. Sehingga di sini do Z do S adalah do Z do X kali do X do S ditambah do Z do Y kali do Y do S. Demikian juga do Z do T adalah do Z do X do T ditambah do Z do Y do T. Secara umum kita juga bisa memiliki seperti ini, di mana U fungsi dari X1 sampai Xn, kemudian masing-masing X1 sampai Xn juga fungsi dari T1 sampai Tm. Nah, di sini kita akan memperoleh do U do Ti adalah seperti ini. Kita lihat contoh untuk kasus kedua dulu. Jadi misalkan Z itu adalah E pangkat X sin Y, di mana X-nya itu adalah ST kuadrat dan Y-nya adalah S kuadrat T. Di sini berarti do Z do S adalah do Z do X kali do X do S ditambah do Z do Y kali do Y do S. Nah, kita hitung do Z do X adalah E pangkat X sin Y dan do X do S-nya adalah T kuadrat, lalu do Z do Y-nya adalah E pangkat X cos Y dengan do Y do S-nya adalah 2ST. Kemudian untuk do Z do T-nya, do Z do X kali do X do T ditambah
do Z do Y kali do Y do T. Dan ini sama dengan E pangkat X sin Y dikalikan turunan X terhadap T itu adalah 2ST. Lalu do Z do Y nya seperti tadi E pangkat X cos Y, dan turunan Y terhadap T itu adalah S kuadrat. Untuk misalkan U sebagai fungsi dari X, Y, dan Z, kemudian masing-masing X, Y, dan Z fungsi dari R, S, dan T. Jadi misalkan kita punya ini yang fungsi yang lebih umum. Jadi misalkan U adalah X pangkat 4Y ditambah Y kuadrat Z pangkat 3. Lalu X-nya itu adalah R kali S kali E pangkat T, Y-nya itu adalah RS kuadrat kali E pangkat min T, dan Z-nya adalah R kuadrat S dikalikan sin T. Yang ditanya adalah do U do S saat R-nya 2, S-nya 1, dan T-nya 0. Nah ini do U do S adalah do U do X kali do X do S ditambah do U do Y kali do Y do S ditambah do U do Z kali do Z do S. Do U do X itu adalah 4X pangkat 3Y, do X do S itu adalah RE pangkat T, do U do Y-nya X pangkat 4 ditambah 2Y Z pangkat 3, dan do Y do S nya itu adalah 2RS E pangkat min T. Kemudian do U do Z nya adalah 3Y kuadrat Z kuadrat dengan do Z do S nya itu adalah R kuadrat sin T. Saat R sama dengan 2, S sama dengan 1, dan T sama dengan 0, diperoleh X nya sama dengan 2, Y nya sama dengan 2, dan Z nya sama dengan 0, sehingga do U do S nya adalah 64 dikalikan 2 ditambah 16 kali 4 ditambah di situ 0 ya, sehingga jawabannya adalah 192. Selanjutnya kita akan melihat penggunaan dari aturan rantai ini. Yang pertama adalah tentang turunan implisit, yaitu saat kita punya suatu fungsi dari X dan Y yang sama dengan 0, dan ini akan mengakibatkan secara implisit Y sebagai fungsi dalam X. Begitu juga yang kedua adalah saat fx, y, z sama dengan 0, ini mengakibatkan z secara implisit menjadi fungsi dalam X dan fungsi dalam Y. Nah, di sini kita lihat tadi saat fxy sama dengan 0, ini kalau kita turunkan, kita akan memperoleh do f do x kali dx dx ditambah do f do y kali dy dx, ini sama dengan 0 menggunakan aturan rantai. Namun karena ini sama dengan 1, maka jika do f do y ini tidak 0, kita akan memperoleh dy dx sama dengan min do f do x dibagi do f do y, seperti yang ada di sini, atau lebih mudahnya sebagai min fx dibagi fy. Lalu untuk fungsi fx y z sama dengan 0, kita gunakan aturan rantai do f do x ditambah do f do y do x ditambah do f do z do x sama dengan 0, maka di sini karena ini sama dengan 1 dan Y bukan fungsi dalam X sehingga ini sama dengan 0, kita akan memperoleh do F do X ditambah do F do Z kali do Z do X sama dengan 0. Dengan demikian do Z do X sama dengan min do F do X dibagi do F do Z, dan do Z do Y dengan cara yang sama adalah min do F do Y dibagi do F do Z. Sebagai contoh, yang pertama misalkan tentukan Y aksen jika X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 sama dengan 6XY. Di sini kita memperoleh suatu fungsi implisit. Kemudian kita tuliskan fxy sebagai X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 dikurangi 6XY sama dengan 0. Dan kita gunakan rumus ini untuk menghitung dy dx. Itu tadi adalah min fx
dibagi FY, lalu Fx-nya itu adalah 3x kuadrat dikurangi 6y, dan FY-nya itu adalah 3y kuadrat dikurangi 6x. Contoh kedua, misalkan diberikan x pangkat 3 tambah y pangkat 3 tambah z pangkat 3 tambah 6xyz sama dengan 1. Lalu yang diminta adalah tentukan do-z do-x dan do-z do-y. Nah, di sini kita tuliskan lagi fxyz sebagai x pangkat 3 tambah y pangkat 3 tambah z pangkat 3 tambah 6xyz dikurangi 1 sama dengan 0. Lalu di sini gunakan yang ada di sini, yaitu do-z do-x adalah min fx per fz, dan fx-nya itu adalah 3x kuadrat, ada minus ini ya, 3x kuadrat tambah 6yz, dan fz-nya itu adalah 3z kuadrat plus 6xy. Lalu do-z do-y-nya tadi adalah min fy per fz, dan FY-nya itu adalah 3y kuadrat plus 6xz, dan fz-nya seperti di atas, 3z kuadrat plus 6xy. Nah, sekarang adalah waktunya untuk checkpoint yang kedua. Nah, sekarang kita akan membahas yang terakhir, yaitu tentang turunan berarah dan vektor gradien. Ingat kembali definisi, jadi diberikan permukaan Z sama dengan fxy, f dari xy, maka turunan parsial terhadap x di titik x0, y0 itu adalah limit untuk h menuju 0 dari f x0 plus h, y0 dikurangi f x0 y0 dibagi h, dan fy-nya itu adalah limit untuk h menuju 0 f x0 y0 plus h dikurangi f x0 y0 dibagi h. Artinya fx dan fy ini adalah laju perubahan fungsi z dalam arah x dan y, yaitu arah vektor satuan i dan J. Nah, pertanyaannya bagaimana laju perubahan Z dalam arah vektor satuan U yang diberikan oleh vektor AB atau vektor cos theta sin theta. Jadi U-nya itu ada di gambar ini, digambarkan seperti ini dengan koordinatnya cos theta sin theta. Nah, di sini kita lihat dulu bahwa misalkan S adalah suatu permukaan dengan persamaan Z sama dengan F fungsi dari XY, dan Z0 adalah F di titik X0, Y0, maka titik P ini berada di S, kemudian bidang vertikal yang melalui titik P dalam arah U memotong permukaan S di kurva C. Nah, kemiringan garis singgung T dari kurva C di titik P itu yang didefinisikan sebagai laju perubahan Z dalam arah U. Jadi saya ulangi, pertama kita punya vektor U, lalu kita mempunyai suatu bidang vertikal yang searah dengan U. Bidang tersebut memotong permukaan dan irisannya itu adalah kurva C. Di titik P di sini ada garis singgung T, dan kemiringan garis singgung T dari kurva C di titik P adalah laju perubahan Z dalam arah U. Nah, di sini kita seperti untuk fx dan fy ini, berarti sekarang laju perubahan dari F dalam arah U ini menjadi limit H menuju 0 F x0 ditambah HA Y0 ditambah HB dikurangi F x0 Y0 dibagi H. Ini adalah definisi dari turunan berarah dari F di titik x0 Y0 dalam arah vektor U AB tadi. Itu ya, jadi kita bisa lihat tadi dalam gambar ini kemiringan garis singgung ini gitu. Di sini ada HA dan HB-nya.
Untuk mudahnya, kita dapat menghitung turunan berarahnya seperti ini, yaitu du fxy adalah fx di titik xy dikalikan A ditambah fy di titik xy dikalikan B. Perhatikan bahwa dalam rumus ini, di mana du fxy adalah fx xy dikalikan A ditambah fy xy kalikan B, untuk u vektor 10 kita akan memperoleh dia adalah fx, kembali seperti di atas. Berarti ini adalah laju perubahan z dalam arah vektor satuan i, dan untuk u adalah 01, maka du fxy-nya ini adalah fy. Sebagai contoh, tentukan, jadi misalkan diberikan fxy-nya itu adalah x pangkat 3 min 3xy plus 4y kuadrat. Lalu u ini adalah vektor unit yang diberikan oleh sudut theta sebesar pi/6. Yang diminta adalah menentukan turunan berarah dalam arah u. Jadi di sini mengikuti gambar ini tadi, maka sudut theta itu bergeraknya dari sumbu X ke arah berlawanan jarum jam. Nah, berarti kita hitung du fxy adalah fx di titik xy dikalikan A-nya itu adalah cos theta, di sini tetanya adalah pi/6 ditambah fy di titik xy kalikan sin theta, di mana tetanya pi/6. Nah, fx-nya ini adalah 3x kuadrat dikurangi 3y, cos tetanya setengah akar 3, lalu fy-nya ini adalah min 3x ditambah 8y dengan sin tetanya adalah setengah. Sehingga kalau kita masukkan di titik 1, 2, ini bisa dihitung sama dengan 13 dikurangi 3 akar 3 dibagi 2. Nah, dalam gambar ini kita akan melihat interpretasi dari DUF12. Jadi di sini DUF12 merepresentasikan laju perubahan Z dalam arah U. Ini adalah kemiringan garis singgung kurva perpotongan permukaan Z sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3XY kuadrat tambah 4Y pangkat 3, dan bidang vertikal yang melalui 120 dalam arah U. Jadi ini U-nya ya, dan tadi pi/6-nya itu diambil dari sumbu X dan berlawanan arah jarum jam seperti ini. Jadi DUF12-nya itu menjadi kemiringan garis singgung kurva perpotongan ini. Nah, di sini kita bisa lihat dari rumus turunan berarah tadi, di mana DUF XY itu sama dengan Fx XY kali A ditambah Fy XY kali B. Ini dalam bentuk vektor bisa kita tulis seperti ini, di dot produk dengan vektor AB, sehingga ini bisa juga kita tuliskan sebagai vektor U, sehingga kita bisa juga katakan tuliskan seperti itu, DUFXY adalah nabla FXY didotkan dengan U, dengan yang ini kita namakan sebagai nabla FXY, dan ini dinamakan sebagai vektor gradien. Jadi vektor gradien ini fungsi nabla FXY itu adalah vektor yang komponennya Fx xy dan Fy di titik xy, atau dof xy ditambah dof y j. Sebagai contoh, misalkan diminta tentukan turunan berarah fungsi fxy sama dengan x kuadrat y pangkat 3 dikurangi 4y di titik 2-1 dalam arah vektor V2i plus 5j. Pertama kita bisa hitung dulu vektor gradiennya, yaitu nabla fxy.
itu adalah fx-nya adalah 2x y pangkat 3i, lalu fy-nya itu adalah 3x kuadrat y kuadrat dikurangi 4 di titik 2 min 1 itu adalah vektor min 4i tambah 8j. Lalu karena v-nya ini belum vektor satuan, ini kita hitung dulu u sebagai vektor v yang dibagi dengan panjangnya. Di sini panjangnya adalah akar 29, sehingga ini adalah vektor 2 dibagi akar 29i ditambah 5 dibagi akar 29j. Nah, kita kembali, kita hitung DUF di titik 2 min 1-nya. Jadi vektor min 48 yang dikalikan dengan vektor 2 per akar 29 ditambah 5 per akar 29. Dan ini menjadi 32 per akar 29. Untuk fungsi 3 variabel ini tinggal disesuaikan. Berarti nabla f-nya adalah vektor fx, fy, fz, dan untuk turunan berarahnya bisa dihitung dengan nabla f didotkan dengan vektor u. Nah, sekarang kapan lajunya itu maksimum gitu ya? Kapan turunan berarahnya itu maksimum dan berapa besarnya? Nah, di sini lihat kembali DUF tadi sebagai nabla f didotkan dengan u. Lalu menggunakan sifat dot product, ini adalah panjang vektor nabla f dikalikan panjang vektor u kalikan cos theta. Namun karena u-nya tadi adalah vektor satuan, maka ini menjadi nabla f cos theta. Dengan theta adalah sudut antara nabla f dan u. Karena kosinus theta itu maksimumnya 1, maka maksimum untuk DUF ini adalah panjang vektor nabla f, dan ini terjadi saat cos tetanya 1, yaitu saat tetanya 0, yaitu saat u memiliki arah yang sama dengan nabla f. Jadi di sini yang maksimum dari turunan berarah DUF adalah panjang vektor nabla f dan terjadi saat u memiliki arah yang sama dengan vektor gradien nabla f. Sebagai contoh, misalkan temperatur di titik XYZ diberikan oleh fungsi TXYZ sama dengan 80 per 1 plus X kuadrat tambah 2Y kuadrat tambah 3Z kuadrat. Lalu pertanyaannya, dalam arah mana temperatur naik paling cepat di titik 11-2 dan berapakah laju perubahan maksimumnya? Nah, di sini kita bisa hitung nabla T-nya itu sebagai dot T dot X I plus dot T dot Y J plus dot T dot Z K. Nah, di sini ada komponen yang sama ya, saya satukan 160 kali 1 plus X kuadrat plus 2Y kuadrat plus 3Z kuadrat dikalikan min XI min 2YJ min 3ZK. Lalu di titik 11 min 2 ini menjadi 160 per 256 vektor min I min 2J plus 6K. Jadi temperaturnya ini naik paling cepat dalam arah ini ada beberapa jawaban ya. Kalau mau jawab dalam arah vektor gradien nabla T 11 min 2, yaitu ini 160 per 256 itu 5 per 8 ya. Min saya pakai ya. Min I min 2J plus 6K. Lalu kalau ada yang mau jawab atau dalam arah vektor min 1 min 2 6 juga boleh, atau kalau mau jawabnya dalam vektor satuan juga bisa, dibagi panjangnya yaitu akar 41. Nah, laju maksimumnya adalah panjang vektor nabla T di titik 11 min 2 ini adalah 5 per 8 kali akar 41.
Nah, sekarang kita akan melihat penggunaan nabla tadi untuk melihat bidang singgung dari permukaan ketinggian. Jadi, misalkan S adalah permukaan dengan persamaan Fx, YZ sama dengan K, yaitu permukaan ketinggian. Permukaan ketinggian itu seperti kurva ketinggian ya. Dari fungsi 3 variabel f dan titik P, X0, Y0, Z0 ini suatu titik di S. Lalu misalkan pula C itu suatu kurva di S dan melalui P. Jadi ini gambarnya seperti ini ya. Nah, lalu misalkan C itu diberikan oleh fungsi RT, fungsi vektor dalam XT, YT, dan ZT, di mana titik P itu pada saat T sama dengan T0. Kemudian, karena kurva C berada di S, maka berlaku F dari XT, YT, dan ZT itu sama dengan K juga. Kita gunakan aturan rantai. Kita akan peroleh do F do X dx dt ditambah do F do Y dy dt ditambah do F do Z dz dt sama dengan 0. Kalau kita tuliskan vektor gradien Fx, Fy, Fz dan kita tuliskan vektor singgung R aksen T sebagai X aksen T, Y aksen T, dan Z aksen T, maka kita peroleh dari persamaan ini tadi ditulis ulang sebagai nabla F didot dengan R aksen T sama dengan 0. Khususnya untuk saat T sama dengan T0, maka RT0-nya adalah X0, Y0, Z0. Jadi kita peroleh nabla F, X0, Y0, Z0 didot dengan R aksen T0 sama dengan 0. Artinya, vektor gradien di titik P, seperti kita lihat di gambar ini, tegak lurus dengan vektor singgung R aksen T0. Dan ini berlaku untuk semua kurva C di S yang melalui titik P. Khususnya jika nabla F di titik X0, Y0, Z0 tidak 0, kita bisa mendefinisikan bidang singgung dari permukaan ketinggian F, X, Y, Z sama dengan K di titik P, X0, Y0, Z0 sebagai bidang yang melalui titik P dan memiliki vektor normalnya adalah nabla F di titik X0, Y0, Z0. Sehingga di sini kita akan memperoleh, jadi bisa dilihat di gambar ini adalah bidang singgungnya dan ini adalah vektor normalnya, dan kita akan memperoleh persamaan bidangnya seperti ini, di mana untuk normalnya tadi Fx, Fy, Fz, jadi inilah persamaan bidang singgungnya. Kita juga bisa mendefinisikan garis normal dari S di titik P adalah garis yang melalui titik P dan tegak lurus dengan bidang singgung. Arahnya diberikan oleh vektor gradien sehingga persamaan simetriknya adalah sebagai berikut. X min X0 F dibagi Fx, X0, Y0, Z0 sama dengan Y min Y0 dibagi Fy, X0, Y0, Z0 sama dengan Z min Z0 dibagi Fy, Fz, X0, Y0, Z0. Sebagai gambaran, oke, mungkin contoh dulu ya, baru kita lihat gambar itu lagi. Jadi sebagai contoh, misalkan tentukan persamaan bidang singgung dan garis normal dari elipsoida x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat per 9 sama dengan 3 di titik min 2, 1, min 3. Ini adalah elipsoida yang diminta, ada di gambar ini. Lalu
Di sini elipsoida ini merupakan suatu permukaan ketinggian, yaitu pada saat K sama dengan 3 dari fungsi fx yz sama dengan x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat tambah z kuadrat per 9. Kita hitung fx nya adalah x per 2, sehingga di titik min 2, 1, min 3 itu adalah min 1. Fy nya adalah 2y, sehingga di titik ini sama dengan 2. Dan fz nya adalah 2z per 9, sehingga di titik ini adalah min 2 per 3. Jadi persamaan bidang singgungnya adalah min 1 x plus 2 ditambah 2 y min 1 dikurangi 2 per 3 z plus 3 sama dengan 0. Atau kalau disederhanakan 3x min 6y tambah 2z tambah 18 sama dengan 0. Dan untuk garis normalnya kita memiliki persamaan simetriknya, di mana x plus 2 dibagi min 1 sama dengan y min 1 dibagi 2 sama dengan z plus 3 dibagi min 2 per 3. Dan inilah garis normalnya diberikan oleh garis merah ini. Oke, ini adalah checkpoint yang ketiga. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.